Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, tahun 2022, Universitas Brawijaya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki banyak peminat. Pendataan hingga saat ini ada sebanyak 40.094 calon mahasiswa SNMPTN dari seluruh Indonesia yang mendaftar. Data tersebut didapatkan melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT. Kuota akan disiapkan sebanyak 20% dari 15.000 siswa yang akan diterima di UB. Melalui pendataan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Universitas Brawijaya memiliki peminat sebanyak 40.094 calon mahasiswa. Dari jumlah tersebut, peminat Saintek terbanyak pertama ditempati oleh program studi kedokteran, peminat kedua program studi ilmu keperawatan, dan peminat ketiga yaitu program studi teknik informatika. Sedangkan untuk bidang soshum, peminat pertama terbanyak adalah program studi ilmu hukum, peminat kedua program studi manajemen, dan peminat ketiga program studi ilmu administrasi bisnis. SNMPTN tidak hanya diambil dari nilai akademiknya saja, namun akan berpengaruh dari prestasi siswanya. Universitas Brawijaya tahun ini untuk seleksi mahasiswa baru mengikuti status PTNBH, di mana status PTNBH itu SNM 20%, SBM 30%, dan Mandiri 50%. Artinya di dalam seleksi yang pertama ini UB itu hanya mengambil 20% dari kuota, misalnya nanti total itu maksimal masih ya sekitar 15.000, di bawah 15.000. Nah saat ini yang daftar UB itu 40 ribuan, 40.094. Nah itu nanti bukan diambil 20% dari 40.000, tapi 20% dari total 15.000. Dan itu kita tahu bahwa peminat yang paling banyak di bidang saintek itu ada kedokteran. Nah, di soshum yang paling banyak adalah fakultas hukum, di program ilmu hukum. Nah itu sehingga kita nanti pada 20% diharapkan benar-benar mahasiswa yang sesuai kriteria, kan sudah ada. Sehingga nanti kalau 20% ini tidak daftar ulang semua, tapi biasanya sedikit kalau SNM bisa bayar, maka akan dilimpahkan pada SPM. Jadi nanti baru terakhir baru dilakukan SMUB. Nah pada SMUB ini nanti ada beberapa gelombang, mungkin nanti masih akan dirapatkan lagi seperti tahun lalu, tapi ada tasu tambahan untuk yang berprestasi tapi mandiri. Nah itu jadi sehingga nanti kita juga punya yang diterima di jalur-jalur lain juga sama-sama berprestasi seperti di jalur SNM, di jalur SM. Insya Allah lah UB masih peringkat yang tinggi untuk diminati mahasiswa, siswa dari sekolah tinggi. Apa sekolah tinggi? Sekolah SMA atau SPM, SMK. Pemirsa, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan kampus tangguh Universitas Brawijaya dalam masa dan pasca pandemi COVID-19, jika penyebaran Omikron menurun, semester depan UB akan melakukan perkuliahan secara hybrid kembali. Mahasiswa yang sudah mendapatkan vaksin dapat mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Sebanyak 25% mahasiswa akan diterima untuk perkuliahan hybrid ini. Universitas Brawijaya akan kembali melakukan perkuliahan secara hybrid. Hal ini dilakukan melihat bahwa 85% sivitas akademika UB telah mendapatkan vaksin. Sebanyak 25% mahasiswa dapat melakukan perkuliahan secara tatap muka, seperti yang disampaikan Profesor Aulani Am selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UB. Sebanyak 10 mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di kelas dengan syarat memenuhi protokol kesehatan dan diawasi oleh Satgas COVID-19 dari masing-masing fakultas. Sebetulnya semester ini sudah hybrid kita seminggu ya, kita sudah melakukan hybrid di semua
kelas sudah disiapkan peralatan yang kameranya bisa bergerak, maksimal di dalam kelas hanya 25%. Jadi maksimal yang ada di kelas adalah 10 mahasiswa ditambah dosennya. Namun begitu Omikron cut, maka kembali luring lagi. Tapi edaran rektor yang terbaru juga bahwa daring ini akan diselesaikan sampai setelah UTS. Jadi kalau setelah UTS ada penurunan Omikron mungkin akan kembali. Kalau nanti masih hibrid pasti 25% mahasiswa sudah ada di kampus. Dan syarat yang ditentukan juga 85%, 80-85% siswa aktivitas akademik sudah vaksin. Nah, kita sudah di atas 80%, sehingga harusnya kalau sesuai aturan kita bisa 100%, tapi kita hanya ngambil 25%, ternyata sangat sudah hati-hati. Jadi aturannya karena kalau sudah vaksin semua herd immunity tercapai, vaksin sudah di atas 80%, maka bisa menerima 100%. Kurang dari itu berapa persen, kurang dari itu, tapi UB sudah vaksinasinya tinggi. Pemirsa, emiten Bank Plat Merah BRI yang akan membagikan dividen sebesar 26,4 triliun rupiah pada tahun ini menjadikan saham perbankan terutama BUMN layak dikoleksi Kepala Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FEBUB, Noval Adib menjelaskan bahwa saham perbankan terutama BUMN sangat menarik untuk masuk dalam portofolio investor. Kalau menurut saya saham perbankan ini selalu menarik begitu ya. Jadi saham-saham sektor perbankan ini termasuk market mover gitu. Jadi penggerak pasar karena memang banyak yang berminat di saham perbankan. Dan pemainnya terutama saham-saham bank pemerintah begitu. Jadi meskipun BUMN ya, badan usaha milik negara itu citranya secara umum itu sering rugi ya kan. Tapi khusus BUMN perbankan itu justru banyak diapresiasi ya, oleh investor. Itu mereka sahamnya bagus-bagus begitu. Dan kita dalam kita kan sedang dalam krisis ini kan, pandemi kan. Jadi memang dari dulu itu ketika awal krisis itu yang kena dulu perbankan. Nah, begitu pula ketika krisis mau selesai, biasanya yang recovery itu perbankan juga. Nah, jadi ini kita ketahui pandemi sudah mau berakhir, nah ini sebenarnya saham perbankan yang sudah mulai bangkit. Gitu. Jadi tetap menarik. Pemirsa, membuang sampah di sungai tidak hanya menyebabkan banjir, namun mampu merusak orientasi mikroorganisme yang ada di sungai menjadi berubah orientasi seksualnya. Peneliti Sungai Berantas dari FPIKUB, Dr. Asus Maizar mengatakan bahwa sampah seperti pembalut wanita dan air kencing wanita yang masuk ke sungai memiliki kandungan estradiol yang tinggi. Kandungan estradiol ini berbahaya karena mampu mengubah diferensiasi seksual ikan dan mikroorganisme lainnya di sungai dengan mengalami feminisasi. Kita juga mempelajari estradiol. Nah, ini menarik ini ya. Menarik ini. Estradiol itu salah satu hormon yang dari perempuan tuh. Ya, tapi laki-laki juga punya estradiol di samping testosteron ya. Jadi estradiol di sungai itu bisa meningkat karena buangan kotoran dari perempuan.
baik kotoran padat maupun cair. Nah itu yang serta-merta langsung dibuang ke sungai ya, meskipun dia di terestrial tapi masuk selokan masuk ke sungai. Nah seperti itu. Kemudian juga kebiasaan orang itu membuang sampah ya, terutama pembalut wanita ya, kemudian pampers anak kecil itu estradiolnya juga tinggi. Nah seperti itu. Nah itu juga hanyut di sungai. Dia akan meningkatkan kadar ekstradiol di sungai. Nah, karena kadar ekstradiol di sungai tadi tinggi, inilah yang menyebabkan terjadinya proses feminisasi. Artinya adalah karena gini, ikan atau gastropod atau moluska itu mudah sekali mengalami proses diferensiasi seksual. Artinya perubahan kelamin. Yang bisa perubahan kelaminnya tadi maaf saja tidak menyeluruh, bisa juga menyeluruh. Artinya dia jadi mampu seperti perempuan berkembang biak, seperti betina ya, organisme betina yang berkembang biak itu ya jadi cemaran estradiol. Kalau dia tergolong organisme hermaprodit, dia akan mudah berbalik kelamin ya, hermaprodit ya. Jadi dari jantan berubah jadi betina. Kalau ikan yang enggak hermaprodit atau gastropod dan sebagainya, dia juga akan bergeser. Hormon ekstradiol di tubuh dia juga akan meningkat. Nah, peningkatan hormon ekstradiol ini yang menyebabkan tadi feminisasi tadi ya di organisme yang ada di perairan. Tidak hanya sungai, hasil penelitian dari tim FPI KUB mengenai cemaran logam berat juga terjadi di kawasan pesisir pantai Jawa Timur. Dr. Asus Maizar memaparkan dari hasil penelitiannya di Pantura dan pantai selatan Jawa Timur ditemukan cemaran logam berat sudah masuk pada produk perikanan yang ada di sana. Kalau yang di pesisir yang kita lakukan tahun 2018 sampai 2020 ya, itu kita lakukan di pesisir utara Jawa Timur sama pesisir selatan ya Jawa Timur. Di utara itu kita lakukan di Mayangan, kemudian Gresik ya, Teluk Lamung, Gresik itu ya di daerah pelabuhan. Kemudian satu lagi itu di Kenjeran ya. Itu kita pelajari di organisme perairan namanya tiram ya. Tiram ada 2 jenis tiram di situ. Ada Casustrea iradeli dan Casustrea glomerata ya. Itu yang biasanya enak itu loh dimakan ya. Kalau di luar negeri itu kan jadi hidangan yang bagus ya, disajikan harganya mahal. Kalau di sini kan enggak, itu ditetel itu langsung diambil isinya aja gitu. Itu dimakan. Yang biasanya juga kita makan ya. Kan gitu. Itu ternyata kandungan logam beratnya juga tinggi ya, kandungan logam beratnya tinggi. Jadi yang kita pelajari waktu itu Ag, CD dan BB ya, karena kita belajarnya ke arah ke metalothionin. Metalothionin ini yang tadi itu loh ya, protein pengikat logam yang mengekspresikan cemaran logam. Yaitu terutama dia sensitif terhadap cemaran logam CD, ya, kemudian BB dan Ag. Jadi 3 logam itu yang kita pelajari, ternyata dari beberapa lokasi mengindikasikan adanya cemaran logam tadi. Kemudian di pantai selatan sama ya, pantai selatan itu di Sendang Biru, Popo sama Prigi, Trenggalek ya, Popo Tulungagung ya, itu sama 3-tiganya. Tapi dari satu lokasi daerah mangrove terutama ya, mangrove ini terutama dia mempunyai kemampuan untuk membersihkan lingkungan tuh di kawasan pesisir. Kalau yang di pelabuhan itu tinggi di HMT-nya, mengindikasikan cemaran logam tinggi, memang terbukti. Pemirsa, koleksi tentang Waljina di Museum Musik Indonesia yang berada di Gedung Kesenian Gajayana Malang terus bertambah. Saat ini menurut Hengki, di Museum Musik Indonesia terdapat kaset, piringan hitam hingga compact disc yang berisi lagu-lagu legenda keroncong Indonesia tersebut. Khusus dalam bentuk CD berisi duet Waljina dengan almarhum Chrisye.
tentunya rekaman-rekaman beliau ya, itu dalam bentuk kaset, dalam bentuk piringan hitam, dalam bentuk CD. CD ini yang terbaru adalah yang beliau pernah, bukan terbaru sih, yang langka ya, pernah berduet dengan Chrisye dalam lagu yang direkam dalam CD tersebut. Jadi selain rekaman tadi ada juga beberapa buku, majalah yang memuat tulisan-tulisan tentang Bu Waljina. Satu lagi yang mungkin istimewa, ada satu kebaya beliau sumbangkan untuk Museum Musik Indonesia. Kebaya itu pernah dipergunakan waktu pentas di New Zealand. Jadi luar biasa. Pemirsa, aktivitas masyarakat terutama dalam dunia bisnis yang banyak menggunakan media sosial memunculkan peluang untuk menawarkan jasa pengelolaan media sosial, pengelolaan brand hingga kampanye melalui sosial media. Hal ini menjadi peluang bagi Erlangga Firdaus, mahasiswa FISIP UB yang bersama timnya meluncurkan wirausaha muda Moody Branding. Tapi kita nggak cuma menutup di sosial media agensi, kita juga branding juga. Jadi di mana kita tuh kayak semisal ada klien masuk ke kita, entah itu brand atau produk atau apapun, kita tuh bisa mikirin branding mereka mulai dari nol, kayak mulai dari logo, tagline dan kawan-kawan, dan juga kita juga mikirin channel-channel promosi mereka gitu, kayak kita bikin campaign-nya juga, kita bikin target gimana buat ningkatin sales-nya juga gitu. Terus tapi khususnya kita lebih ke sosial medianya, jadi kayak kita lebih ke sosial media activation gitu. Jadi semisal kliennya butuh publikasi via IG, via Twitter gitu. Nah, kita tuh bisa bantu lewat situ. Awal mulanya itu gara-gara ada dibilang ya kayak saudara temen sendiri itu, ini kayak mereka tuh punya usaha gitu, usahanya udah gede, cuman mereka pengen ekspansi via sosial media gitu loh, karena sekarang kan apa-apa lewat sosmed gitu kan, lewat IG, lewat Twitter gitu. Nah dari situ kayak oke lah, bisa nih kita coba gitu. Dari situ kita bikin, karena tadi aku bilang kita itu jadi satu tim itu saat ini ada 5 orang, di mana itu udah punya job desk-nya masing-masing, mulai dari desainer sampai copywriter gitulah. Jadi ada juga yang buat ada juga yang sebagai PR-nya muda-mudi juga gitu sih. Pemirsa, dalam era persaingan ini, setiap usaha harus mampu menonjolkan diferensiasi layanannya kepada setiap pelanggan agar tercipta loyalitas pelanggannya. Dengan memiliki pelanggan yang loyal, maka sebuah usaha akan dapat berjalan survive. Erlangga Firdaus, mahasiswa FISIP UB dan co-kreator Muda Moody Branding, mengatakan layanan yang berbeda merupakan salah satu kunci untuk bisa survive dalam sebuah bisnis. Hal ini juga dirinya dipraktekkan dalam mengelola usahanya. Sesuatu yang nggak dimilikin kompetitor kita gitu. Jadi kayak semisal apa yang bisa klien dapetin di kita, tapi klien nggak bisa dapet di tempat lain gitu. Jadi klien itu bakalan stay sama kita karena mereka merasa kayak, oh sama Muda-Mudi ada nilai plusnya nih, plusnya ini gitu. Nah kalau di Muda-Mudi sendiri itu plusnya selain kita sosmed handle yang dimana kita ngedesain sama ngebikin konten, kita juga nyediain layanan jasa ini konsultasi logo untuk di awal ya, dan pembuatan logonya, dan itu biasanya kita kasih cuma-cuma gitu, termasuk dalam bundling paket brandingnya gitu. Terus juga biasanya kan sosial media handling itu kebanyakan kayak oke, brand ini dibikinin konten, diupload, udah gitu aja kan. Nah, tapi kalau di Muda-Mudi itu enggak, kita tuh sampai di mana kita ngelihat engagement dari konten itu, terus habis itu kita juga
per bulannya harus nambah followers berapa, harus nambah reach berapa gitu. Jadi kita nggak lepas tangan ketika konten udah jadi gitu, tapi kita juga ngembangin brand itu sampai awareness-nya semakin tinggi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.